Halo adik-adik, kembali lagi di channel Sibelka, Simple Belajar Matematika. Nah adik-adik, pada video kali ini kita akan ngebahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Namun pada video kali ini kita khususkan ke bagian tabung saja. Jadi bangun ruang sisi lengkung kan ada 3 nanti pembahasannya, yaitu tabung, habis itu kerucut dan bola. Nah, pada video kali ini di bagian pertama ini kita akan membahas tentang tabung saja. Nah, adik-adik tahu apa itu tabung? Jadi, Kak sudah berikan gambarnya di sini. Ini adalah gambar sebuah tabung. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kan banyak ada benda yang bentuknya tabung ya, adik-adik ya. Kak kira adik-adik pasti mengetahuinya. Banyak sekali. Nah, yang pertama ini kakak akan jelaskan unsur-unsur tabung. Jadi pada tabung itu terdiri dari 3 bagian atau 3 sisi ya. Yang pertama ada sisi alas. Jadi kalau tabung yang di sebelah kiri ini kita buka, kita potong-potong sehingga terbentuk ya, dari tabung kita potong terbentuk sebuah jaring-jaring tabung ya. Jadi ada 3 bagian ya, ada 3 sisi. Yang pertama ada alas. Jadi alas tabung itu bentuknya lingkaran adik-adik. Jadi alas tabung bentuknya lingkaran sehingga pada lingkaran akan ada jari-jari. Nah, di sini ada jari-jari. Nah, ini R ya. Ini pada alasnya ada R. Terus ada bagian selimutnya. Ini namanya selimut. Jadi sisi lengkung pada tabung itu merupakan selimutnya. Jadi selimut pada tabung merupakan sisi lengkungnya, kayak gitu ya. Kalau ditanya nanti tabung itu apanya sisi lengkung, kok disebut dengan bangun ruang sisi lengkung, yaitu selimutnya. Ini selimutnya yang lengkung ya, ini. Jadi kalau dibuka dia akan terbentuk persegi panjang kayak gini ya. Ini selimut. Habis itu ditutupnya atau atasnya ada lingkaran juga. Jadi lingkaran antara atas dan bawah ini sama, kongruen ya, ukurannya sama, bentuknya juga sama. Jadi ada 3 bagian, mana alasnya berbentuk lingkaran, sedangkan selimutnya atau sisi lengkungnya berbentuk persegi panjang, sedangkan tutupnya juga berbentuk lingkaran. Nah, pada alas ada jari-jari atau bisa juga disebut nanti ada juga diameter. Buat diameter itu kan 2 kali jari-jari ya, dari sini sampai sini nanti dia itu diameter. Nah, ada juga tinggi. Pada tabung itu ada tinggi. Tinggi itu dari alas sampai atapnya itu jaraknya berapa. Jadi kita lambangkan dengan T. T itu adalah tinggi ya, sedangkan R adalah jari-jari. Jadi R-nya jari-jari alas atau sama dengan nanti dengan jari-jari tutup atau jari-jari atas ya. Sama karena lingkarannya sama. T itulah tinggi tabung, sedangkan D itu adalah diameter alas. Jadi kalau nanti diketahui D berarti diameter alas. Oke, Kak kira untuk bagian-bagian tabung adik-adik pasti bisa memahami ya. Oke, kakak lanjutkan ya ke rumus-rumus yang biasanya terdapat pada tabung. Jadi ada beberapa rumus di sini yang adik-adik perlu ingat. Jadi silahkan di pause video ini dan dicatat pada buku catatan adik-adik agar nanti memudahkan adik-adik dalam belajar ya. Jadi rumus yang pertama ada rumus luas alas. Jadi alas tabung kan berbentuk lingkaran di sini. Jadi tentunya luas alas jadi rumus luas lingkaran. Jadi luas alasnya adalah pi r kuadrat gitu ya, pi r pangkat 2. Ada rumus luas tutup. Nah, antara alas dan tutup itu bentuknya sama-sama lingkaran. Jadi rumusnya pasti sama. Pi r kuadrat juga ya. Ini sama-sama pi r kuadrat. Nah, selimutnya tadi, selimutnya berbentuk apa adik-adik? Berbentuk persegi panjang. Kalau kita cermati pada gambar yang tadi ya, kayak ini ya. Kalau ini tabungnya kita potong bentuknya kayak gini ya, potong gitu ya, dan ini juga dipotong, ternyata selimut tabung ini atau merupakan panjang dari persegi panjang ini itu sama dengan keliling lingkarannya. Itu sama adik ya,
Kalau ini kita tempelkan lagi dengan ini, lingkarannya ini, maka ini sampai ini itu akan sama dengan keliling lingkaran. Itu. Di bawahnya juga, alasnya juga. Sehingga rumus luas selimutnya itu sama dengan rumus keliling lingkaran. Yaitu rumusnya 2 pi RT. Gitu ya. Oke. Bisa ya? Tadi panjang daripada ini ya, panjang daripada persegi panjang ini sama dengan keliling lingkaran, sedangkan ini sama dengan tingginya, sehingga luasnya kan panjang kali lebar ya. Jadi panjangnya adalah keliling, sedangkan tingginya adalah lebar. Jadi kalau digabung menjadi rumusnya luas selimut itu adalah 2 pi RT. Silakan diingat ya. Habis itu ada luas permukaan. Luas permukaan itu terdiri dari 3 bagian tadi kan. Ada alas, ada selimut, ada tutup. Jadi kalau luasnya itu kita gabungkan menjadi seperti ini. 2 pi R dalam kurung R tambah T. Gitu ya. Oke. Nah, ada juga pada soal nanti kadang-kadang ada soal keluar luas tabung tanpa tutup. Nah, yang ditanya adalah luas tabung tanpa tutup. Jadi ada 2 bagian aja nanti. Nah, jadi tutupnya ini nggak isi gitu ya. Tutupnya hilang gitu ya. Jadi ada 2 bagian, ada alas dan ada selimut aja. Jadi tinggal ditambahkan aja luas alas ditambah dengan luas selimut. Kalau digabung rumusnya menjadi pi R dalam kurung R tambah 2T gitu ya. Kalau volume, rumus volume itu gampang, biasa. Jadi rumus volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi. Jadi bang ruang itu pasti rumusnya, kalau volume yang ditanya pasti luas alas kali tinggi ya. Kecuali bang ruang itu ujungnya runcing, baru ada sepertiga di bawahnya. Nanti untuk kerucut nanti kita akan pelajari, karena di ujungnya itu runcing dia ya. Jadi rumusnya kalau sudah digabung menjadi pi R kuadrat T. Gitu ya. Ini luas alasnya, ini tingginya, jadi pi R kuadrat T. Nah, di sini ada 2 nilai pi adik-adik ya. Pi-nya bisa 22/7, bisa juga 3,14. Sebenarnya nilainya ini sama, cuman kapan kita menggunakan 22/7 dan kapan kita menggunakan 3,14 itu harus adik-adik cermati agar gampang nanti mengerjakan soalnya. Jadi clue-nya, ketika jari-jarinya itu bisa dibagi 7, maka gunakan pi 22/7. Namun ketika nanti jari-jarinya tidak bisa dibagi 7, jadi gunakan pi-nya 3,14 gitu ya. Nanti adik-adik akan cermati pada soal. Oke, sudah dicatat, sudah dipahami rumusnya, sudah diingat ya. Kalau belum, lanjutkan dulu mencatatnya. Kalau sudah, kita akan coba latihan soalnya. Oke. Nah, ini adik-adik. Ada soal seperti ini. Sebuah tabung memiliki panjang jari-jari 7 cm, tingginya 10 cm. Tentukan luas alas, luas selimut, luas permukaan, dan volumenya. Jadi, ini apa ini? Ini adalah R, sedangkan ini T ya. Kita coba yang pertama, yang nomor A. Kita coba yang nomor A. Itu yang ditanyakan luas alas. Jadi LA, tak singkat aja gitu ya. LA. Rumus luas alasnya tadi, alasnya berupa lingkaran kan. Jadi rumus luas alasnya adalah pi R kuadrat, pi R pangkat 2 ya. Nah, pi-nya nilainya berapa? Kan ada 2 tadi, ada 22/7, ada 3,14. Lihat R-nya. R-nya itu kan 7. 7 bisa dibagi 7 nggak? Bisa. Kalau R-nya bisa dibagi 7, berarti pakai pi-nya 22/7 ya. 22/7 kali R pangkat 2, berarti 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 itu boleh ditulis 7 kali 7. 7 kali 7 kan sama dengan 7 pangkat 2, gitu ya. Nah, kenapa kita pilih 22/7 pi-nya? Agar bisa dicoret kayak gini, gitu deh. Setelah dicoret kan gampang ngerjainnya. Jadi 22 kali 7 itu 154 cm pangkat 2 sepersegi ya. Karena luas berarti satuannya persegi. Sudah, itu nomor A. Nomor B. Nomor B yang ditanya adalah luas selimut.
Kak tulis LS saja ya, luas selimut gitu ya. Luas selimut tadi rumusnya apa, Dek? Diingat ya, 2 pi R T. Itu rumus luas selimut tabung ya. Jadi sama dengan 2 pi-nya 22/7, R-nya 7, T-nya berapa? 10 ya, 10. Maka ini kan bisa dicoret, coret-coret sama dengan tinggal 2 kali 22 kali 10 berapa? Ya, betul, 440 cm persegi. Karena ditanya luas ya. Oke, nomor C. Apa ditanya nomor C itu? Luas permukaan LP. Kak singkat gitu aja. Jadi LP luas permukaan tabung. Rumusnya apa tadi? Masih ingat nggak? Ya, betul. 2 pi R kurung R tambah T. Nah, itu rumus luas permukaan tabung. Diingat dong ya. Sama dengan 2 kali pi-nya 22/7. R-nya berapa? 7 ya. Kurung 7 ditambah dengan T-nya 10. Jadi R7 T10. Bisa dicoret nggak, Dek? Iya, bisa. Ini dengan ini dicoret. Jadi 2 kali 22 berapa? 44. Habis itu kali, tambahkan ini. 7 tambah 10 berapa? 17. Jadi 44 kali 17 berapa, Dek? Coba deh orek-orekkan ya. Cocokkan hasilnya. 748 cm persegi. Oke, itu adalah luas permukaan tabung. Nah, yang nomor D. Nah, yang ditanya adalah volume. Volume. Kak singkat dengan V. Volume sama dengan rumusnya apa tadi, Dek? Pi kali R kuadrat T. Itu rumusnya ya. Jadi masukkan pi-nya 22/7 kali R-nya 7 pangkat 2 berarti 7 kali 7 ya. T-nya 10. Maka sama dengan, ada bisa dicoret, ini dicoret nih, coret-coret gitu ya. Tinggal 22 kali 7 kali 10. Jadi jawabannya 1540 cm kubik. Jadi pangkat 3 dia. Karena yang ditanya volume. Oke, Adik. Itu contoh soal terkait dengan tabung ya. Ada yang ditanya yang nomor A itu adalah luas alas. Jadi kalau ditanya luas tutup sama aja ya, Adik ya. Karena rumusnya sama dan ukurannya sama. Luas alas. Habis itu ditanya luas selimut. Ini luas selimutnya. Habis itu ditanya adalah luas permukaannya. Ini luas permukaannya, ini rumusnya ya. Habis itu volumenya. Oke. Bisa dipahami ya. Kita coba ke contoh soal yang kedua ya, Adik-adik. Ini. Apa itu? Coba baca. Sebuah tabung tanpa tutup. Nah, ini ingat tanpa tutup ya. Memiliki jari-jari. Alasnya adalah 10 cm. Ini adalah R-nya. Habis itu tingginya 20 cm, ini adalah T-nya. Tentukan. Oke, tentukan. Jadi yang A, luas tabung tanpa tutup. Jadi luas tabung tanpa tutup yang ditanya. Ada juga yang ditanya volume. Oke, kita coba ya. Nomor A. Luas tabung tanpa tutup. Jadi luas permukaan tabung tapi tanpa tutup ya. Jadi rumusnya apa tadi? Luas tabung tanpa tutup. Jadi luas alas ditambah dengan luas selimut itu pasti ya. Karena tanpa tutup. Ya, jadi rumusnya tadi setelah digabung adalah apa? Dua pi R tambah pi R tambah T. Nah, itu dia ya. Pi R tambah T. Maka sama dengan pi yang kita pakai berapa, Dek? Jadi R-nya kan ini 10, tidak bisa bagi 7 kan? Kalau tidak bisa bagi 7 pakai pi-nya 3,14 gitu ya. R-nya adalah 10. Habis itu kurung jadi 10 ditambah
T-nya 20. Ya. Jadi tinggal dikalikan aja. Ini kali ini dulu. Jadi kali 10 kan bergeser komanya 1 ya, menjadi 31,4. Jadi geser. Habis itu kali ini, kali 30. Jadi 10 tambah 20 kan 30. Jadi tinggal dikalikan aja. 31,4 dikali 30. Ya, hasilnya adalah 1570 cm persegi. Ya, silakan diorek-orek dan cocokkan ya. Oke. Berikutnya yang nomor B. Nomor B, volume tabung. Volume tabung itu rumusnya tadi apa? Volume tabung luas alas kali tinggi ya. Jadi pi R kuadrat T. Jadi volume walaupun itu tanpa tutup, jadi rumusnya tetap sama ya, pi R kuadrat T. Jadi P-nya kita pasang 3,14, R-nya adalah 10 kali 10, jadi R kuadrat 10 kali 10, T-nya adalah 20. Jadi tinggal dikalikan aja, 3,14 kali 10 kali 10 kali 20. Maka jawabannya adalah 6280 cm pangkat 3 kubik gitu ya. Oke. Nah, bisa dipahami adik-adik? Jadi itu tadi sudah kita bahas terkait dengan materi tabung ya, bangun ruang sisi lengkung khususnya di tabung. Nah, nanti pada video berikutnya kita akan coba latihan beberapa soal-soal terkait dengan tabung. Oke, jadi silakan dipahami lagi ya, diingat rumusnya. Oke adik, sampai jumpa di video berikutnya.